Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina Al-Mukarram Syadi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Syadi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam Qaddasallahu Sirrahuma. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun berada, sungguh beruntung dan berbahagia bila mana kita semua dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digolongkan kepada orang-orang yang beriman. Karena dari seluruh kenikmatan yang ada, iman dan Islam adalah kenikmatan yang paling besar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan engkau pernah merasa hina, jangan engkau pernah bersedih hati kapanpun dimanapun engkau berada, selama engkau tetap berada di dalam keimanan. Maka iman adalah merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan ke dalam kita semua. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat kita hati-hati dan menjadi waspada atas peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada seseorang yang merasa dirinya sudah beriman, mengaku dirinya beriman, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengakui akan keimanannya. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, kata dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wa ma hum bimu'minin. Engkau tidaklah termasuk kepada orang-orang yang beriman. Engkau mengaku beriman, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengakui. Ini adalah sebuah musibah yang sangat besar tentunya. Karena sedikit saja keimanan yang menempel di dalam dada kita, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu, apa sebenarnya, apa penyebabnya seseorang yang mengaku dirinya beriman tetapi tidak pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanannya? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, itulah penipu besar. Itulah orang-orang yang menipu kepada Allah, dan itulah orang-orang yang menipu kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Orang yang bagaimanakah orang yang seperti itu? Kita lanjutkan ayatnya. Yakhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu kepada Allah dan menipu kepada orang-orang yang beriman. Apa penyebabnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sebab di dalam hati mereka penuh dengan penyakit yang tidak pernah ada usaha, tidak pernah ada upaya untuk membersihkan penyakit yang sudah ada di dalam dirinya. Sehingga penyakit yang kecil semakin besar, semakin bertambah dan semakin parah penyakit yang ada dalam dirinya. Biasanya, orang kalau sudah punya penyakit seorang penipu atau pendusta, sekali dia berdosa, maka dia akan berdusta yang kedua kalinya untuk menutupi kedustaan yang pertama tadi. Bila dia sudah berdusta dua kali, maka perhatikan, dia akan berdusta yang ketiga kalinya untuk menutupi kedustaan yang pertama dan kedua. Dan selanjutnya demikian. Fazaduhumullahu marada. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin parah penyakit yang ada dalam dirinya, yang selama ini tidak pernah terdeteksi, yang selama ini tidak pernah terkoreksi. Bagaimana dia mendeteksi penyakit yang ada pada dirinya, sementara dia tidak pernah mendalami ilmu di dalam keislaman yang menyangkut tentang hati? Ayahanda guru sering mengingatkan kepada kita semua, wahai para jamaah, ada dua penyakit yang ada pada diri kita. Yang pertama ada penyakit lahir, penyakit jasmani. Yang kedua ada penyakit rohani. Penyakit jasmani, berobatlah kalian ke sana. Datangi para dokter, datangi mantri-mantri kesehatan, kunjungi rumah sakit, datangi puskesmas, berobat kalian semua selama itu berkaitan dengan penyakit jasmani. Penyakit jasmani hanya sebatas kita di dunia saja. Tetapi begitu berkaitan dengan penyakit rohani, batasannya bukan cuma di dunia berbahaya, di akhirat pun dia akan menjadi manusia yang sengsara.
Sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menyayangi kepada umat, wada'iyan ilallahi biiznih, yang memiliki tugas mengembalikan umat kembali ke jalan Allah. Di saat umat jauh daripada keimanan, di saat umat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan terselubungi hatinya dengan berbagai macam penyakit-penyakit batin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak habis-habisnya mengerahkan segala kemampuan yang ada, dari mulai harta sampai jiwanya, yang perjuangannya ini dilanjutkan oleh seluruh para ulama warasatul anbiya, yang dilanjutkan oleh para mursyidin, yang dilanjutkan oleh para guru-guru yang mursyid, yang ikhlas membimbing menuntun kepada umatnya, ditunjuki kepada umat, ditunjuki kepada jamaah, ditunjuki kepada murid-muridnya, ada suatu penyakit di dalam dirimu yang membuat keimananmu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, inna kulla syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Allah Maha Adil. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa diobati, baik itu penyakit lahir ataupun penyakit batin. Ayahanda guru kita pun sering mengingatkan kepada kita, bila ananda berpenyakit, berobatlah. Jangan diam diri menunggu sembuh dengan datang dengan sendirinya tanpa ada usaha daripada dirimu. Cari obatnya, cari obatnya. Akan tetapi penyakit hati, segala macam najis-najis batin, kata Rasulullah SAW, hanya satu obatnya, yaitu zikrullah. Ujub, takabur, riya, sum'ah, tinggi sebenang, pantang kerendahan, pantang kelintasan, panjang angan-angan, pikiran porno, pikiran kotor, pikiran jorok, pengadu domba, buruk sangka, dan lain-lain sebagainya. Di dunia membuat kita menjadi resah dan gelisah. Di dunia kita menjadi manusia yang gundah dan gulana. Di akhirat nanti keimanan kita tidak pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan bosan kepada kita semua. Bagi kita yang sudah mengetahui tentang zikrullah ini, wa khususan dalam tariqatullah, tariqah Naqsyabandiyah Jabal Kubis ini, jangan bosan anda untuk mengistiqomahkan zikrullah ini. Pasti kita semua bisa berubah, sebab zikrullah ini adalah ilmunya Allah. Dan bagi saudara-saudara yang belum tahu ilmunya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cari guru, bertanyalah kepada ahlinya, supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang bodoh, supaya kita tidak menjadi manusia-manusia yang digolongkan orang-orang yang imannya tidak diakui Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.